Manajemen akan mewawancarai Pak Indarto selaku pemimpin KAP Indarto Waluyo sendiri. Sebelumnya, alasan kami mewawancarai Pak Indarto adalah karena untuk memenuhi tugas akhir SPM. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dita Sriana dengan NIM 112. Saya Farsagil dengan NIM terakhir 160. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Fevianda ini dengan 3 digit NIM terakhir 036. Dan saya Aulianur Astikin dengan 3 digit NIM terakhir 141 sebagai tim dokumentasi. Perusahaan itu Bapak Indarto Waluyo, dia sebagai pemilik dari kantor akuntan publik. Baik, untuk yang pertama, saya akan minta bertanya tentang bagaimana sih Pak proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Baik, terima kasih terhadap proses bisnis. Jadi kalau boleh diurutkan, pertama adalah dari adanya permintaan ada penugasan dari klien untuk penauditan atau jasa lain. Setelah itu kami agendakan terkait dengan itu. Pertama terkait dengan jadwal, yang kedua adalah timnya. Ya, setelah itu pelaksanaan di lapangan, setelah itu hasilnya. Itu terkait dengan proses bisnis yang ada di kantor saya. Itu kira-kira. Baik, bagaimana cara perusahaan melakukan penyusunan anggaran guna menjalankan aktivitas bisnis yang dijalankan? Jadi anggaran kami sangat fleksibel ya. Jadi orientasi kami kan di penugasan, ya. Jadi penugasan, jadi anggaran tinggal menyesuaikan aja. Ya, jadi kalau boleh diurutkan begitu ya. Diurutkan itu dalam bulan-bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember itu sudah mulai ada semacam apa ya? Klien menghubungi kami gitu ya. Klien menghubungi kami. Setelah itu nanti kita presentasi dan sebagainya, akhirnya kita ditunjuk. Setelah itu kita ada kontrak. Dan dengan ada kontrak itu nanti di bulan-bulan Desember itu sudah kelihatan ya, tahun depan itu kita mau ngerjain proyek apa aja kelihatan di bulan Desember. Ya, di bulan Desember itu kita mau ngerjain apa aja akan kelihatan di situ, termasuk plotting staffnya. Ya, nanti kita akan buat tim kecil tergantung kliennya kalau gede dan timnya banyak, kalau sudah timnya sedikit. Nanti kita buat plotting termasuk penjadwalan kapan, gimana, terus siapa saja personelnya kita buat schedule. Ya, itu selama mulai Januari dan seterusnya ya. Itu seperti itu. Jadi proses bisnisnya seperti itu. Jadi anggaran yang sangat fleksibel. Apakah anggaran yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik? Dalam arti tidak ada kekurangan atau sisa anggaran. Jika terjadi kekurangan atau kelebihan anggaran, apa penyebabnya dan apa strategi yang dilakukan oleh perusahaan Bapak? Kami terkait dengan jasa di kami itu berbeda dengan perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang yang mana mereka sangat membutuhkan anggaran biaya dan sebagainya. Kami sangat fleksibel, ya. Jadi kami jasa itu pengeluaran terbesar ya di beban pegawai, kemudian perjalanan dinas dan sebagainya sangat fleksibel karena kita dapat DP dulu biasanya dapat down payment 50% dari kontrak. Jadi kalau masalah anggaran kita tidak terlalu memusingkan ya, apalagi cuma anggaran biaya itu bagi kami tidak terlalu sesuatu yang memusingkan karena kami sangat fleksibel. Yang itu kita mesti dapat DP 50% di awal untuk operasional. Bagaimana perusahaan mengukur kinerja mereka baik melalui data keuangan dan non keuangan? Pegawainya. Nah, kalau kita lihat pegawai satu yang terkait dengan itu pertama adalah dia terkait dengan time schedule ya. Kami kan punya plot, di sini kami buat plot. Ya, saya punya plotnya. Itu kira-kira klien ini kapan ke lapangan, kapan selesai, kapan menyampaikan proposal, kemudian setelah itu di reportnya. Itu kami memantau itu ya, terkait dengan itu. Kemudian yang kedua kinerjanya adalah kita juga lihat dari penilaian. Jadi sebelum opini itu dirilis, kita review dulu laporan dia. Nah, kira-kira dia masih banyak bolong-bolongnya apa enggak? Ya, bolong itu artinya ada sesuatu yang diperiksa tapi nggak diperiksa gitu loh. Atau yang kelihatan prosedurnya itu nanti kita akan uji di situ sebelum kita rilis laporan. Kalau ada yang kurang nanti kita minta untuk dilengkapi dulu prosedurnya biar sesuai dengan standar yang ada. Bagaimana mekanisme pengukuran dan penilaian aset dalam pengukuran kinerja unit organisasi? Mengukur organisasi apa nih? Ini klien apa pegawai apa unit organisasi kami sebagai kantor?
organisasi Bapak sebagai apa? Pengampunan modal aset ya, relatif bisa dikendalikan ya, karena kami itu lebih patut di apa ya, lebih patut di personalianya ya, SDM-nya ya. Jadi aset kami tidak terlalu banyak ya, kami tidak terlalu banyak. Yang jelas aset kami itu ada di SDM. Nah di SDM itu biasanya kita kendalikan dengan jam kerja ya, dan target-target harus dipenuhi. Jadi di aset kami itu kebanyakan di SDM, bukan di aset dalam bentuk fisik, gedung, alat, mesin, enggak seperti itu. Kami di SDM-nya. Itu kira-kira seperti itu Mas. Ya, karena kan bagaimana perusahaan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam mengoptimalkan perputaran persediaan. Karena punyanya Bapak KAP, jadi saya ganti pertanyaannya menjadi bagaimana KAP mengatur beban kerja auditor agar waktu mereka dimanfaatkan secara optimal. Tidak ada waktu yang nganggur, misal dan biaya operasional seperti ruang kerja, laptop, dan lain-lain. Efisiensi digunakan. Seperti sama di awal tadi, kami punya schedule, ya kami punya jadwal, kapan harus berangkat, kapan harus selesai, pekerjaan lapangan kapan selesai, harus kapan dan sebagainya. Itu kita punya jadwal. Disitulah kita biasanya melakukan pemantauan. Jika sampai dengan target belum terpenuhi, biasanya kita nanya apakah ada kendala. Itu biasanya untuk koordinasi internal, apakah masalahnya di mana kok sampai ini belum selesai. Gitu kira-kira Mbak. Bagaimana koordinasi lintas bagian di KAP supaya proses audit lancar, dokumen tersedia, komunikasi dengan klien efektif, dan deadline terpenuhi. Bisa kita membuat grup, ya kita membuat grup. Dengan grup itu kita bisa melihat kita saat ini hari Sabtu itu untuk koordinasi. Kita membuat grup, ya kita membuat grup. Dengan grup itu kita bisa sering menanyakan bagaimana koordinasinya, apa masalahnya. Kemudian koordinasi itu untuk yang sifatnya rutin ya. Ada juga yang jika memerlukan ketika dia di posisi di luar kota, biasanya kita menggunakan aplikasi Gmeet ya atau Zoom gitu ya, itu untuk koordinasi ya, walaupun tidak di kantor tapi kita koordinasinya mudah karena menggunakan Gmeet atau menggunakan Zoom gitu ya. Dan ketika mereka bekerja di dalam kota ya, nanti setiap hari Sabtu biasanya akan berkoordinasi, tapi itu adalah acara untuk koordinasi. Itu kira-kira Mbak. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan melakukan pengendalian pada unit bisnis mereka. Ya dikendalikan apanya nih? Misal kualitas pekerjaan audit, tim kerja. Itu yang dikendalikan adalah biasanya adalah pemenuhan prosedur dan standar. Nah, biasanya di akhir periode itu kita selalu menanyakan apakah ini sudah atau belum. Sebelumnya kan di depan sudah disampaikan ya terkait dengan akun-akun ini bagaimana. Apakah sudah diuji, apa risikonya, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian kita biasanya kita pantau terkait itu. Jika ada yang masih belum kelewatan, biasanya kita minta untuk mengulang lagi sampai terpenuhi tentang prosedur tersebut. Gitu kira-kira. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa perencanaan strategi perusahaan sebagai bagian mendasar dari proses pengendalian manajemen? Perencanaan strategiknya apa ya? Mungkin untuk menarik klien baru, mengembangkan spesialisasi layanan gitu. Biasanya kita kan nggak boleh beriklan ya. Kita nggak boleh berencana strateginya adalah kita menjaga kualitas dan mutu, ya, jaga kualitas mutu, kemudian ketepatan waktu, kualitas dan mutu. Nah itu artinya dengan dua strategi itu biasanya klien itu kalau mereka bilang, kalau sejauh yang bilang itu adalah cetok tular ya, dari mulut ke mulut. Karena kan nggak boleh beriklan, walaupun itu nggak boleh beriklan. Iklannya dari mana? Ya dari klien tersebut. Ketika terus kita tepat waktu, kualitasnya bagus, mereka akan cerita ke orang lain. Jadi direkomendasikan kantor kami begitu. Itu strategi kami ada dua, yaitu tadi ya sebutkan tadi itu adalah cara kami. Karena kami tidak boleh beriklan. Nah, boleh kan karena kita beriklan, kita nggak boleh. Caranya itu tadi dengan dalam tadi ya kan ada kualitas, kemudian tepat waktu kepada klien dan sebagainya. Kalau kita janji hari Sabtu ya Sabtu harus jadi. Itu salah satu bentuk strategi kami untuk untuk menambah networking kita. Itu kira-kira. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Apakah perusahaan memiliki sistem kompensasi? Jika iya, bagaimana kompensasi diberlakukan pada perusahaan tersebut?
Ya, kompensasi jelas ya, kita punya memberikan gaji pokok sama bonus. Kalau harian jelas itu memakan, ke lapangan juga diberi semua tanggungan kantor gitu ya, ada sarapan, makan siang, makan malam itu tanggungan kantor, mereka tugas di lapangan loh ya. Oke, kemudian ketika di kantor ya ada uang makan dari kantor. Kemudian selain gaji pokok, ada tunda untuk keluarga, tidak punya anak dan sebagainya. Juga nanti diberi bonus. Ya, ketika dia mengaudit banyak, tentunya dapat bonus yang banyak juga, gitu. Kayak di kampus kita juga gitu. Gitu kira-kira ya. Jadi semakin banyak selain gaji pokok, dia ada semacam insentif, ada bentuk bonus. Ya, itu jadi ketika mereka mengaudit satu dan mengaudit dua, tentunya akan banyak yang dua tentunya bonusnya. Begitu kira-kira. Udah? Mungkin sekian wawancara dari Bapak Indarto Waluyo selaku pemimpin atau pemilik perusahaan dari kantor akuntan publik. Baik, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!